Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah isu internasional yang kembali mengguncang geopolitik global. Korea Utara secara resmi mengecam Israel setelah keputusan kontroversial mencaplok jalur Gaza. Pernyataan keras dari Pyongyang ini menambah panjang daftar negara yang mengecam kebijakan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Tapi, di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan bagaimana konflik Gaza kini menjadi sorotan besar yang melibatkan kekuatan-kekuatan dunia. Pada pekan lalu, Kabinet Israel di bawah Benyamin Netanyahu mengumumkan pencaplokan penuh kota Gaza. Keputusan ini langsung menuai reaksi keras internasional. Menurut hukum internasional, Gaza jelas-jelas merupakan bagian dari wilayah Palestina. Dengan langkah sepihak ini, Israel bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah sangat parah di jalur Gaza. Bayangkan saja, sebuah wilayah yang sudah porak-poranda akibat blokade dan perang, kini justru dicaplok sepihak, membuat situasi semakin kacau. Kementerian Luar Negeri Korea Utara, melalui juru bicaranya, menyebut Israel sebagai negara kriminal. Menurut Pyongyang, langkah Israel itu bukan sekadar salah, tapi juga menunjukkan niat jahat untuk merampas wilayah yang sah milik rakyat Palestina. Kim Jong-un selama ini memang dikenal konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dukungan ini bukan hal baru, melainkan sudah menjadi bagian dari politik luar negeri Korea Utara sejak lama. Pyongyang juga menegaskan bahwa jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina. Dengan kata lain, klaim Israel dianggap sepenuhnya tidak sah. Pernyataan Korea Utara ini tidak main-main. Mereka menolak keras langkah Israel dan menuntut agar 1. Israel segera menghentikan semua serangan bersenjata terhadap warga Palestina. 2. Pasukan Israel segera ditarik sepenuhnya dari Gaza. Pyongyang menyebut tindakan Israel ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Korut bukan satu-satunya negara yang bereaksi keras. Bahkan sekutu-sekutu dekat Israel di Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman pun ikut mengecam pencaplokan Gaza. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada 10 Agustus 2025, mayoritas negara menentang langkah Israel. Namun, yang menarik adalah hanya Amerika Serikat yang tetap berdiri di pihak Israel. Ini semakin memperjelas isolasi diplomatik Israel yang kini menghadapi kritik dari hampir seluruh dunia, kecuali Washington. Dari sisi geopolitik, sikap Korea Utara ini bisa dipahami sebagai bagian dari strategi mereka untuk menempatkan diri sebagai pembela rakyat tertindas. Di satu sisi, mereka menantang dominasi Amerika Serikat dan sekutunya di PBB. Di sisi lain, dukungan untuk Palestina juga membuka jalan bagi kerja sama lebih erat dengan negara-negara Timur Tengah yang selama ini bersimpati pada perjuangan Palestina, seperti Iran, Suriah, hingga beberapa negara Arab. Kritik keras terhadap Israel juga memperkuat citra Kim Jong-un sebagai pemimpin yang berani melawan kebijakan sepihak blok Barat. Namun, apakah kecaman Korea Utara ini akan berdampak langsung pada situasi di Gaza? Secara praktis, mungkin tidak terlalu signifikan. Korea Utara bukan negara dengan pengaruh ekonomi besar. Tapi secara politik, kecaman ini memperkuat posisi Palestina di forum internasional, sekaligus menambah tekanan moral terhadap Israel. Jadi, bisa kita lihat bahwa pencaplokan Gaza oleh Israel tidak hanya memicu perlawanan dari Palestina, tetapi juga membuka gelombang kecaman dari dunia internasional, termasuk dari Korea Utara yang menyebut Israel sebagai negara kriminal. Apakah tekanan internasional ini akan mampu menghentikan Israel? Atau justru membuat konflik semakin memanas? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.